Ibu minta ketua kelas pimpin doa. Ayo, Melan, silakan pimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kami ingin memuliakan atas pelajaran kami pada siang hari ini, kami kirim Engkau untuk menyertai kami dari awal pertemuan kami dari dunia hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Baik, terima kasih Melan. Jadi tujuan kita berdoa itu adalah supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Ibu. Semua hadir? Ya, Ibu. Ada yang sakit? Izin? Ya. Jadi semua hadir, semua sudah siap menerima pelajaran kita hari ini dengan baik ya. Siap. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa? Ayo, Ika, angkat tangan. Cerita fantastis. Ya, jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang cerita Fantasi. Cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu memiliki pengertian. Nah, siapa yang tahu pengertian dari cerita fantasi? Ya, Cerita fantasi adalah cerita khayalan atau cerita pengarang yang tidak ada di dunia nyata. ada yang lain lagi? Cerita fantasi adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar. Cerita khayalan atau cerita yang tidak benar. Jadi cerita fantasi itu adalah sebuah cerita khayalan atau cerita imajinasi yang tidak nyata atau tidak benar. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan materi hari ini apa yang kita pelajari. Nah, baik. Pelajaran kita hari ini tentang kompetensi dasar 3.4 itu tentang apa? Coba cinta yang baca 3.4. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penyampaian. Ya, baik. Coba Melan baca pelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya itu 3.4. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Ya, jadi menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, itu adalah kompetensi dasar kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu, coba Resin baca yang pertama, nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan struktur cerita fantastis. Yang kedua, Nona Bunda. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur cerita fantasi. Yang keduanya itu adalah peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik bagian-bagian dari cerita fantasi. Itu di dalamnya terdapat apa? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik. Jadi, Ibu ada menampilkan beberapa gambar untuk kalian tebak apa itu gambar termasuk dalam cerita imajinasi atau tidak, termasuk struktur dari teks cerita
cerita fantasi atau tidak? Sekarang gambar yang pertama. Nah, ini ada gambar yang pertama. Sekarang apa yang ada di gambar ini? Kuda. 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 Nah, bentuk kudanya apa? Kuda ada sayap. Dia bisa terbang. Nah, kira-kira menurut anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian, ini termasuk di dalam cerita imajinasi atau tidak? Termasuk di dalam cerita imajinasi karena dia udah bisa terbang tinggi. Jadi itu gambar termasuk di dalam cerita imajinasi. Sekarang gambar yang kedua. Ini gambar apa? Monster horror. Cerita dalam ada yang lain ini cerita gambar apa? Film horror. Nah, ini termasuk di dalam gambar ini termasuk di dalam struktur cerita bagian yang mana? Di bagian komplikasi. Karena di dalam komplikasi itu mulai munculnya sebuah masalah. Ini masalah mulai menyebar atau masalahnya mulai sampai ke titik klimaks. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Ini gambar yang ketiga ini termasuk di dalam struktur bagian terakhir itu apa? Bagian dari resolusi. Resolusi itu adalah bagian dari penyelesaian dari sebuah masalah dalam cerita. Nah, bagaimana? Gampang kan anak-anak? Bisa menelaah sebuah teks cerita? Bisa. Sekarang Ibu ada materi tentang struktur cerita. Nah, yang pertama itu apa tadi? Apa? Yang pertama orientasi. Yang kedua? Yang ketiga? Resolusi. Nah, apa pengertian dari orientasi? Ayo coba. Berisi pengenalan tokoh dan latar. Orientasi itu adalah berisi pengenalan tokoh dan Latar. terus kalau komplikasi itu Mulai dari timbulnya masalah hingga masalah memuncak. komplikasi itu adalah mulai dari timbulnya masalah hingga masalah mulai memuncak. Jadi ada banyak masalah mulai menyebar di dalam itu komplikasi. Jadi yang bagian terakhirnya itu adalah resolusi. Apa itu resolusi? Penyelesaian masalah. Resolusi itu adalah penyelesaian Masalah. Jadi bagian dari berakhirnya sebuah masalah. Ya. Nah, sekarang Ibu akan ada sebuah contoh teks cerita fantasi. Apa judul dari contoh teks cerita fantasi tersebut? Ayo. Belajar dari Gajah Mada. Itu adalah judul dari teks cerita fantasi.
ada 3. Yang pertama komplikasi, resolusi. Nah, itu ada 3 struktur dari cerita fantasi. Nah, kalau kalian sudah mengerti dan sudah pahami dengan baik pengertian dari struktur dari cerita fantasi itu, sekarang tugas kalian itu adalah mengerjakan sebuah cerita fantasi, terus kalian tentukan bagian strukturnya. Silakan bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Terdiri dari 3 orang. Menurut kelompok dengan siapa? Masa ada di situ, Pak? Mau ada? Sudah semua? Jadi baca di situ ada petunjuknya. Tulislah apa struktur dari cerita fantasi. Struktur dari cerita fantasi. Ini kelompok 1 Melan, kelompok 2 ini, kelompok 3 mana dia? Sudah? Sudah baca buku petunjuk? Sudah? Berapa belum? Jadi di situ kalian tentukan mana dari bagian dari komplikasi, mana dari orientasi, mana yang bagian
Belum sedih dulu na presentasi deling. Jadi kelompok 1 nanti sebentar akan mempresentasikan yang bagian dari orientasi. Terus yang kelompok 2 komunikasi. Yang kelompok 3 bagian resolusi. Kalau sudah selesai, aku tanya. Sudah selesai kelompok 1, kalau sudah selesai, nanti Ibu kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang kedua, baca hasil apa yang kalian sudah kerjakan di dalam LKPD, lembar kerja masing-masing. Sudah selesai toh kelompok 1, bagaimana? Sudah? Bagaimana kelompok 2?
Ya. Masuk ya tuh. Saya masuk lagi. Ya. Bu ibu cantik. Bu Siti tidak mau jadi, tidak bisa lagi ini yang diangkat nih. Iya. Cina menatap sedih. Cina menatapnya sedih. Cina menatapnya sedih. Lalu kira dan pasang Mình sẽ lộ đi. Ndomo esania pancaga nuna.
Jaringan makan. Jaringan makan. Ya, sudah ya Bu. Bu Siti. Ya. Sudah mundur di situ apa belum? Ya. Halo. Tidak jadi coba ulang. Jaringan saya jaringan ini di sini tidak fungsi. Hati-hati yang mensalah masuk ke Sudah miss. Coba dong miss. Ini kemana nih? Tadi memang dipanggil di sana. Iya, jadinya ini juga. cuaca lagi mendung. itu
kenapa kau begitu? Kamu sinyalnya kenapa? Halo, iya, tunggu. Telepon nanti cari yang Sudah semua anak-anak? Bagaimana kelompok 1? Sudah? Ayo silakan ketua kelompok bacakan hasilnya. Silakan ketua. Jadi yang bagian kelompok pertama dia mempresentasikan bagian dari orientasi. Ayo. Bagian orientasi dari cerita yang ada dalam LKPD adalah di sebuah rumah tua di pinggir kota hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Gina. Bulunya hitam legam dengan ekor yang pendek. Gina selalu duduk di samping Pak Tua memperhatikan beliau bekerja dan membuat pola, memotong bahan hingga menjahit sepatu. Jadi itu adalah bagian dari orientasi. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Bagaimana? Sama. Sama? Nah, kalau sama sekarang kalian akan kelompok 2 akan mempresentasikan bagian yang kedua. Ayo, silakan. Terima kasih
Tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Tuan masuk sambil terbatuk-batuk. Wajah pucat dan jalannya semboyan. Setelah mengelus bulu jinak untuk menyapa, Pak Tuan mulai bekerja lagi. Tak lama kemudian, pintu ada yang mengetuk. Dengan pelan Pak Tuan membuka pintu. Pak, sepatunya bisa selesai kapan? Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian, kata tamu itu dengan suara tinggi. Maaf, tak akan saya selesaikan segera. Tiba-tiba grup Pak kelas terjatuh dari kursinya. Gina mendekatinya. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya baik, jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Sama Ibu. Sama? Nah, sekarang bagian yang ketiga. Kelompok 3. Ayo. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. 5 hari kemudian Pak Tua kembali ke rumahnya. Pak Tua heran, rumahnya sangat rapi dan sepatu-sepatu telah selesai. Gina menyambutnya mendekati kaki Pak Tua dengan menyium pelan seperti sedang melihat Pak Tua dalam pagi. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi itu adalah bagian dari resolusi. Nah, bagian dari resolusi. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Sama Ibu. Sama. Pekerjaan sama dengan kelompok yang lain. Jadi, baik, terima kasih untuk kerja kalian hari ini, atau kalian sudah mengerti apa struktur daripada teks cerita fantasi. Jadi teks cerita fantasi kalian sudah bisa menelaah dengan baik. Sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah semua? Bagaimana? Sudah semua? Nah, Ibu mau ulangi lagi. Tadi kita belajar tentang apa? Cerita kan? Struktur cerita fantasi itu terdiri dari berapa bagian? 3. Yang pertama? Yang kedua? Dan yang ketiga? Resolusi. Jadi kalian sudah pahami strukturnya dengan baik, kalian bisa mengerjakan. Nanti sebentar kalian akan kumpulkan hasilnya ya. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan, kalian kumpulkan. Nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Dan materi minggu depan itu apa? Menyajikan atau merencanakan sebuah teks cerita fantasi. Jadi kalian akan pelajari langkah-langkah dari menulis sebuah teks cerita fantasi. Nah, itu kita akan bertemu di minggu depan. Jadi kalian harus jaga kesehatan kalian dengan baik, tetap sekolah seperti biasa. Dan kita berakhir cukup sampai di sini materi kita. Untuk itu saya minta, Ibu minta wakil ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Kita harus berdoa.
menjalankan firman yang bersama. Terima kasih Tuhan. Halo adik. Ya, terima kasih Rizka sudah memimpin doa untuk kita. Pulang dan